Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nims, kembali lagi di podcast Nims Talk. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurmila. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Nah, untuk membahas ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, beliau juga adalah seorang guru favorit saya loh. Nah, ini dia, kita sambut Ibu Rusmawati Damanik. Selamat datang Ibu di podcast Semanim Nims Talk ya Bu. Mungkin ini yang pertama atau yang keberapa nih Bu? Betul Ibu Nisa, ini kehadiran saya yang pertama di podcast SMA Negeri 1 Megamendung. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu gimana kabarnya? Sehat. Ibu Nisa juga. Alhamdulillah sehat juga. Hai dulu Bu. Hai. Mungkin banyak teman-teman alumni juga yang rindu sama sosok beliau di kelas yang luar biasa bijaksana dan juga seorang keibuan banget buat aku ya di kelas itu, luar biasa. Oke Bu, kita langsung aja ke topik kali ini, yaitu mengenai ZI dan WBK. Nah, mungkin kalau teman-teman masuk ke SMA Negeri 1 Megamendung, di depan gerbang itu kita langsung lihat ada banner besar. Di situ ada sekolah zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu ya maksudnya apa sih gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Rusmawati Damanik. Oke, mungkin Bu Dam boleh dijelasin dulu tentang apa sih itu ZI dan WBK. Boleh Bu, silakan. Oke, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi ini adalah programnya Presiden, akan tetapi dilaksanakan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi sasarannya adalah 3. Yang pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 Megamendung. Yang kedua, pemerintahan yang bebas korupsi dan KKN. Gitu. Yang ketiga adalah peningkatan pelayanan publik. Jadi 3 sasaran itu yang hendak dicapai di dalam ZI WBK ini. Oh, berarti ya. Lalu kemudian di SMA Negeri 1 Megamendung sendiri, ZI WBK ini dimulai pada Juni 2025. Oh, jadi baru tahun ini ya Bu ya? 2025. Tahun yang lalu. Seperti itu Bu Nisa. Oke, jadi SMA Negeri 1 ini SMA Negeri 1 Megamendung ini dipilih atau bagaimana Bu? Ya, SMA Negeri 1 Megamendung ini diusulkan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 untuk mewakili Cabang Dinas Wilayah 1. Jadi sekolah kita ini satu-satunya sekolah yang mewakili kantor Cabang Dinas Wilayah 1 untuk menjadi peserta di dalam zona integritas wilayah bebas korupsi. Wah, berarti satu-satunya ya di cabang wilayah 1, luar biasa. Sekolah kita. Bangga banget sama SMA Negeri 1 Megamendung tentunya ya. Betul. Oke, nah tadi itu sudah dijelaskan ya tentang ZI dan WBK-nya. Lalu menurut Ibu di SMA Negeri 1 Megamendung itu implementasinya apa saja yang sudah dilaksanakan Bu? Iya. Ada banyak hal yang mau dicapai di dalam capaian sekolah integritas ini. Sesuai dengan konsepnya ada salah satunya di antara transparansi. Yang pertama adalah tentunya Ibu Kepala Sekolah membentuk tim panitia untuk mengawal kegiatan ini. Yang selanjutnya adalah bahwa sekolah itu membuka komunikasi antara orang tua dan siswa. Saluran WA yang dibentuk oleh sekolah, ada hotline. Ya, pada SPMB yang kemarin ada PPID, lalu kemudian
masyarakat juga boleh menyampaikan masukan dan sarannya lewat IG Semanim, Semanim Official seperti itu. Jadi diharapkan lewat saluran ini, lewat media komunikasi ini, orang tua dapat memberi masukan kepada sekolah tentang banyak hal, misalnya penyelenggaraan pendidikan. Seperti itu, Bu Nisa. Jadi ada hubungannya gitu ya Bu dari masyarakat. Betul. Jadi sekolah itu memberikan pelayanan publik yang udah dibungkus rapi ya Bu ya. Betul Di situ sekali. ada hotline Semanim. Jadi teman-teman bisa untuk memberikan saran dan kritiknya melalui hotline. Nanti kita kasih nomornya di deskripsi ya. Nah juga bisa melalui tadi IG Semanim ya Bu Dam? Betul, IG Semanim ya, Semanim Official. Semanim Official, jangan lupa di follow ya. Oke, nah itu adalah tadi salah satunya pelayanan publik untuk transparansi ya Bu ya. Iya. Oke, selain itu ada lagi Bu? Ya, implementasi yang lain adalah dalam pembentukan RAKS, Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah, kepala sekolah itu melibatkan semua unsur di dalam menyusun. Unsur apa? Unsur pengawas, unsur pembina eskul, unsur guru. Jadi alurnya itu bottom to up. Jadi semuanya diakomodir oleh kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Ya. seluruh warga sekolah mengetahui anggaran-anggaran yang digunakan oleh sekolah seperti itu ya Bu ya. Betul, Bu Nisa. Luar biasa ya, berarti SMA kita itu sudah transparan sekali mengenai anggaran yang dilaksanakan di sekolah. Jadi nggak ada tuh dipakai apa aja sih uangnya. Nah, semuanya sudah mengetahuinya termasuk guru ya Bu. Betul. Dan komite juga ya Bu. Betul, pembina eskul. Pembina eskul juga. Oke, jadi mengetahui semuanya dan disusun secara bersama gitu ya Bu. Betul, sudah secara bersama-sama. Oke, jadi oleh karena itu SMA Negeri 1 Megamendung menjadi salah satu penilaian mungkin dari kantor cabang wilayahnya mungkin ya Bu ya. Untuk menjadi salah satu sekolah zona integritas gitu ya. Jadi dipegang integritasnya. Iya. Perlu ditambahkan Bu Nisa. Boleh, silakan. Monitoring ini dilaksanakan langsung dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Gitu. Ya, Dinas Provinsi Jawa Barat. Banyak sekolah yang pada awalnya ada sekitar 800 sekolah pada awalnya diusulkan untuk menjadi peserta untuk zona integritas ini, akan tetapi pada akhirnya hanya sedikit sisa sekolah yang tersisa, termasuk SMA Negeri 1 Megamendung, salah satu sekolah yang masih terus setia untuk mengawal terwujudnya sekolah JIWBK. Seperti itu. Luar biasa, dari 800 sekolah Betul. yang bertahan itu dari SMA Negeri 1 Megamendung. Luar biasa. Berarti tepuk tangan lagi dong. Keren banget ya. Pastinya para alumni dan para siswanya juga ikut bangga karena sekolah kita menjadi tetap konsisten dalam zona integritasnya. Oke, nah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu yaitu tentang pelayanan publik ya, yaitu mengenai kotak saran dan pengaduan melalui hotline dan lain-lainnya. Nah itu untuk siswa dan orang tua, seperti itu ya Bu. Lalu yang kedua juga tadi sudah dijelaskan implementasinya tentang transparansi keuangan BOS di SMA Negeri 1 Megamendung. Ya, benar Bu Nisa. Oke, selain itu mungkin ada lagi Bu? Oh iya, ada lagi nih. Oh, ada lagi. Kepala sekolah juga membuat diklat guru dan tenaga kependidikan ya. Yang pertama itu diklat security untuk security. Oh, security juga diberikan. Betul, security itu jadi diklat. Yang kedua, security keuangan yaitu bendahara. Bendahara. Betul. Oke, diklatnya untuk bendahara ya. Yang ketiga, diklat pustakawan untuk kepustakaan kita. Oke. Yang keempat, diklat pelayanan prima untuk Caraka. Oh, jadi seluruh unsur yang ada di SMA Negeri 1 itu agar memenuhi
kerjanya maksimal seperti itu, diberikanlah Betul. diklat ini ya Bu. Tapi jangan lupa Bu Nisa, guru-guru juga sudah ada, sudah terlebih iya. dahulu. Benar, Bu. Ada IHT workshop seperti itu yang rutin kita lakukan dalam 1 tahun belajaran itu ada 2 kali. Nah, kesemuanya itu muaranya adalah memberikan pelayanan prima bagi siswa kita. Oke, luar biasa ya. Jadi untuk memenuhi pelayanan prima diberikanlah diklat seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin selain diklat ada lagi Bu implementasi yang lain di SMA Negeri 1 Megamendung. Ya, untuk siswa nih. Untuk siswa, Ya, oke. Untuk siswa kita mengadakan pembentukan agen roots. Agen roots, Betul. apa itu agen Roots itu adalah agen-agen yang terdiri siswa di mana agen-agen dapat mendeteksi bahkan kemudian mencegah perilaku-perilaku bullying yang mungkin akan terjadi sehingga ini merupakan salah satu program bullying di SMA 1 Megamendung sehingga sekolah kita bebas dari bullying. Seperti itu Bu Nisa. Jadi untuk siswa juga nyaman dan merasa aman ya Bu di sekolah, dibentuklah agen roots. Itu. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi ada beberapa implementasi dari implementasi ZI dan WBK di SMA Negeri 1 Megamendung. Itu tadi yang pertama tentang memberikan wadah untuk kotak saran dan kritik melalui hotline atau melalui Instagram seperti itu ya Bu ya. Lalu yang kedua itu mengenai transparansi BOS atau keuangan, Betul. di mana melibatkan seluruh warga sekolah untuk penyusunan RKAS-nya dan lain-lain. Jadi mengetahui intinya ya transparan. Ya. Lalu yang ketiga tadi ada diklat yang diselenggarakan untuk guru dan seluruh GTK. Jadi tidak ada yang pilih-pilih ya Bu ya. Betul. Semua unsur diberikan pelatihan dalam bentuk diklat. Oke, luar biasa, keren sekali. Dan yang terakhir itu dari siswa dibentuk agen roots. Oke, ada lagi Bu? Next time ya kita next time. Oke, kita taruh dulu ya Bu ya, biar gak kehabisan. Oke, nah jadi yang sudah disampaikan tentang implementasi ZI dan WBK tadi sudah disampaikan seluruhnya oleh Ibu Rusmawati Damanik ya. Mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan buat teman-teman yang menyaksikan podcast ini. Dan teman-teman sekarang udah tahu juga dong apa itu ZI dan WBK. Oke. Nah, di seri selanjutnya nanti kita akan bahas lagi tentunya Bu Dam. Betul, lebih mendalam lagi ya. Oke, jadi sebelum kita tutup, terima kasih banyak dulu kepada Ibu yang sudah hadir di pada podcast kali ini. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga bahagia selalu ya Bu. Amin Bu Nisa. Amin. Oke, sekian dulu dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.